Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'du, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam Ahad ini, pada tanggal 25 September 2021 atau sekarang sudah masuk pada bulan Syafar 1443 Hijriah, kita bisa bermuwajahah kembali, kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu di Masjid Minhajus Sunnah di Desa Seteluk, Kecamatan Seteluk. Naam, alhamdulillah ikhwas sekalian, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan pada kita semua. Sungguh ikhwas sekalian, kita bisa bermajelis seperti ini, kita duduk-duduk, kita berkumpul di sini, tidak lain kita baca kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang kita baca kecuali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh itu suatu kebahagiaan ikhwas kalian. Kebahagiaan kita bisa rasakan pada hati kita masing-masing. Semoga dengan itu, sebagai Rasulullah SAW katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitabullah, mereka mendirosahkannya, kecuali dengan hal itu nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan pada diri mereka. Mereka diliput dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ditudungi, mereka dinaungi oleh para malaikat, dan mereka dibangga-banggakan, disebut Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada sisinya sana. Semoga saya dan antum semua yang ikut kajian kali ini termasuk golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Amin ya mujibas sailin. Nah, pada malam hari ini ikhwas kalian, izinkan saya membacakan pada kita semua syarah dari yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam, yaitu hadis yang kedua dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, di situ berisi tentang bagaimana itu atau apakah itu Islam, apakah itu iman, dan apakah itu ihsan, dan juga bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Saya bacakan dahulu secara lengkap hadisnya, matannya. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id qala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sa'ri la yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam
fa asnada rukbatahi ila rukbatahi wa wada'a kaffai ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata ala tari'a sya'i yatatawaluna fil bunyan. Tsumman talaqa. Falabastu maliya. Tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Jadi ikhwas kalian, dalam hadis ini ikhwas kalian berisi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Ya, artinya insya Allah antum sudah tahu semua. Jadi bagaimana di situ tentang rukun Islam, rukun iman, dan juga rukun ihsan dan juga tanda-tanda hari kiamat. Nah, di sini ikhwas kalian yang ingin saya jelaskan sebagaimana penjelasan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, jadi kata bainama itu ikhwas kalian ya seperti kita inilah, seperti kita yang sekarang lakukan ini. Jadi tatkala waktu itu Rasulullah dan para sahabat sedang duduk-duduk. Mereka duduk berkumpul gitu. Ya, walaupun seharusnya duduk kita sama-sama duduk di bawah seharusnya gitu. Ya, jadi begitulah Rasulullah SAW itu senang duduk bersama sahabatnya, menunjukkan ketawaduan beliau. Jadi tidak beliau merasa lebih tinggi, padahal beliau adalah seorang Rasulullah SAW, adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ya penghulunya para nabi dan para rasul. Tetapi dengan ketinggian seperti itu Khalilullah, tapi beliau bayangkan ikhlas kalian tawaduknya Rasulullah SAW pada dengan para sahabat, selalu beliau duduk bersama para sahabatnya. Tidak ada perasaan lebih tinggi dari sahabatnya. Jadi seperti itulah harusnya seorang ikhwas kalian, pada kita semua ini kita mencontoh Rasulullah SAW harusnya duduk seperti itu. Jadi Rasulullah SAW sering sekali duduk bersama para sahabatnya. Tak kalau mereka duduk seperti itu suatu malam, suatu hari, suatu ketika, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang sangat putih bersih pakaiannya. Nah, di situ ikhlas kalian, itola'ana rajulun. Artinya tiba-tiba muncullah. Jadi tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki. Nah, di sini ikhwas sekalian, ar-rajul di sini katanya Syekh Utsaimin, qala al-muallif rahimahullah taala, huna mubham. Jadi disamarkan siapa laki-laki ini. Nah, wa huwa rajulun fi syaklihi, jadi tampaknya dalam bentuknya itu adalah seorang laki-laki. Tapi hakikatnya lakin hakikatuhu annahu malak. Tapi hakikatnya ini adalah seorang malaikat. Jadi malaikat ikhlas kalian dengan kekuasaan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berubah wujudnya. Jadi dari makhluk yang gaib menjadi makhluk yang nyata, bisa nampak. Ya, bisa dilihat. Jangan dulu bahkan sering sekali malaikat Jibril ikhlas kalian nampak, dilihat oleh para sahabat. Suatu ketika juga waktu perang Bani Quraidah itu malaikat Jibril nampak seperti rupa seorang sahabat Dihya Al-Kalbi. Jadi wajah seperti Dihya Al-Kalbi. Jadi seperti itu ikhlas kalian. Jadi malaikat itu bisa menyerupakan diri berwujud seperti wujud manusia. Jadi seperti itu ikhlas kalian. Baik, kemudian di sini dikatakan syadidu bayadi thiyabi ai alaihi thiyabun. Jadi malaikat ini berpakaian seperti kita ini, seperti manusia. Kemudian juga beliau di sini syadidu sawadis sa'ri, artinya sangat hitam legam rambutnya.
Ai annahu syabun. Jadi bahasanya dia adalah berwujud pada saat itu malaikat Jibril sebagai seorang pemuda. Nah, sebagian para ulama menjelaskan ikhwas kalian tentang masalah berpakaian ini. Jadi pakaian yang paling disukai baris seorang penuntut ilmu adalah berpakaian yang putih. Jadi pakaian yang disukai bagi penuntut ilmu adalah pakaian warna putih. Nah, kemudian di sini la yura alaihi atharu safari, tidak tampak padanya bekas-bekas orang melakukan perjalanan. Lianna thiyabahu bayda, karena pakainya sangat putih bersih, wa sya'ruhu aswad, dan rambutnya sangat hitam legam. Laisa fihi gubaru wala sa'sa sa'far. Jadi tidak ada padanya itu ada debu-debu pada pakaiannya, pada rambutnya atau jenggotnya dan sebagainya. Tidak ada di situ tampak awut-awut atau debu atau kusut masa seperti orang melakukan perjalanan jauh. Walihada qala la yura alaihi atharus safari. Maka di sini dikatakan oleh Umar bin Khattab di sini tidak ada tampak padanya bekas-bekas orang yang lakukan perjalanan. Ali anal musafir fi dzalikal waqt, karena pada zaman itu biasanya umumnya musafir itu akan kelihatan pada dirinya bekas-bekas orang lakukan perjalanan jauh. Nah, fayakunu as-as, maka biasanya rambutnya awut-awutan, juga dia berdebu, pakaian juga tidak seperti pakaian orang yang penduduk kota gitu, karena kelihatan jauh sekali perjalanannya. Nah, kemudian di sini wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal siapa dia. Ai walaisa min ahlil Madinah al-ma'rufin fahuwa gharib. Jadi orang ini betul-betul asing. Sahabat Ahlul Madinah tidak mengenal siapa orang ini, ikhwas kalian. Bayangkan. Sampai dia hatta jalasan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia di sini juga ada mimbab apa namanya ikhwas kalian, mimbab adab juga dalam majelis. Jadi di sini dikatakan, tidak dikatakan walam yakul indahu liyufidal ghayah. Jadi betul
kita menetapkan, ya, ikhwan sekalian, dan kita dengan lisan kita mengucapkan dengan lisan kita dan juga hati kita. Jadi kita mengakui, mengucapkan, menetapkan dengan masih kita mengucapkannya itu, dan juga kita mengaku dengan lisan kita dan juga hati kita. Fala takfi al-lisan, tidak cukup hanya dengan ucapan dengan lisan saja. Jadi tidak dengan lisan ikhwan sekalian, tapi dari hati kita, dari lubuk hati kita. Bal la budda minal lisani wal qalb, bahkan tidak boleh tidak, harus lisan kita mengucapkan, itu juga berasal dari hati kita sekarang. Sebagaimana qala Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa huwa ya'lamun, kecuali orang-orang yang memberikan kesaksian dengan hak dan dia mengetahuinya. Jadi dia mengetahui. Nah, kemudian di sini ikhwah sekalian ada sedikit penjelasan. Jadi makna yang mungkin antum sudah sering mendengar, tapi mungkin ada sedikit faedah lagi yang lain bisa kita dapatkan di sini ikhwah sekalian. Jadi la ilaha illallah. Mungkin kalau keterjemahan, kalau di terjemahan seperti biasa itu tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu mungkin terjemahannya. Tapi ikhwas sekalian, makna daripada la ilaha illallah itu ikhwas sekalian ini la ma'buda bihaqqin illallah. Ai la ma'buda haqqun illallah. Jadi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang diibadahi dengan hak yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi la di sini ikhwan untuk la nafilil jins. Jadi secara lebih umum. Jadi di situ meniadakan segala sesembahan yang diibadahi, tentunya yang diibadahi dengan hak atau yang hak itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwan sekalian, maka di sini ada dijelaskan, nanti mungkin pada penjelasan berikutnya. Nah, la ma'buda bihaqqin illallah, ai wa takdirnya itu ikhwan sekalian, la ilaha haqqun illallah. Ai, na'am. Di sini jelaskan la ilaha haqqun illallah azza wa jalla. Wa hunaka, karena di sana alihatun, karena ada banyak tuhan-tuhan yang dipertuhankan oleh manusia. Lakinnaha alihatun batilah, tetapi itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Laisat alihatun haqqah, bukan Tuhan yang hak, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan Tuhan yang diibadahi dengan benar, bukan Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Nah, di sini dikatakan walaisa laha min haqqil uluhiyah, karena Tuhan-Tuhan yang diibadahi oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama sekali memiliki hak untuk diibadahi. Laisa laha minal haqqil uluhiyah syai'un, sama sekali tidak berhak untuk dijadikan Tuhan. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, dan dijelaskan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang hak, dialah yang hak. Wa annama yad'una min dunihi, dan bahwasanya apa saja yang mereka ibadahi, mereka berdoa, mereka menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, huwal batil, adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Nah, kemudian di sini wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ai wa tashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini ikhwas kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ini Rasulullah. Ya, tetapi dikatakan oleh Rasulullah sendiri, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yakni bahwasanya engkau di sini dikatakan di sini ikhwas kalian, wa anna Muhammadan Rasulullah, an inni lam yakul ini Rasulullah. Ma'a an-nasiyaka yaqtadihi li annahu yukhatibuhu, kepada sebenarnya karena dia mengatakan kepada orang yang di hadapannya. Jadi mengajak berbicara waktu itu Jibril alaihi salam ini. Jadi harusnya dikatakan wa anni Rasulullah, tapi tidak, Rasulullah katakan wa anna Muhammadar Rasulullah bismihi al-alam. Jadi dengan mengucap ini akan lebih kuat taksirnya, lebih asyaddu aukadu wa asyaddu ta'ziman, kita akan lebih mengagungkan lagi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah.
Nah, Muhammadun di sini, Muhammad ini adalah huwa Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Quraisy. Jadi dia adalah Muhammad bin Abdullah dari kalangan orang Hashim, dari Bani Hashim, dari kalangan Quraisy, dari min dzurriyyati Ismail. Wa laisa min dzurriyyati Ismail rasulun siwahu. Karena tidak ada dari anak keturunan Ismail itu seorang rasul kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismail putranya Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah dari istrinya Hajar. Jadi hanya Ismail, yaitu yang kita sudah tahu ceritanya dibawa ke Makkah, ditempatkan di Makkah sana. Waktu itu dengan bersama ibunya Hajar dengan Ismail alaihissalam saat itu masih kecil. Nah di sini ikhwas sekalian, wa huwa al makna yaqulullah taala. Jadi inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ikhwas sekalian tentang Ibrahim dan Ismail. Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatsulaihim ayatika. Ya Allah. Jadi doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wahai Rabb kami, utuslah di kalangan mereka seorang rasul yang akan membacakan pada mereka ayat-ayat Engkau. Ya, sudah kita tahu Rasulullah artinya Rasul bimana mursal. Ya, jadi yang diutus. Wa Rasul huwa man auhallahu ilahi birsya'in wa umira bitablighihi wal amalu bihi. Jadi Rasul itu ikhwas kalian artinya orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat yang baru. Wa umira bitablighihi, dan diperintah untuk menyampaikannya dan juga mengamalkannya. Jadi beda antara Nabi dan Rasul itu sebagian perkataan ulama yang lain. Jadi rajulun uhya bi syar'in jadid. Kalau Rasul itu dengan syariat yang baru, sedangkan Nabi itu tidak membawa syariat yang baru. Tapi sama-sama diperintah untuk menyampaikannya. Sebagai hadis tentang syafaat itu ada Nabi yang hanya ada satu pengikutnya, ada dua, tiga, bahkan ada tidak sama sekali. Jadi Nabi itu sama-sama, ya sama. Cuma bedanya bi syar'in jadid. Uhya ilaihi bi syar'in jadid. Jadi Nabi itu Rasul itu adalah seseorang yang diberikan wahyu padanya dengan membawa syariat yang baru. Baik, jadi ikhwas sekalian, mungkin ana sedikit dipercepat saja karena ini agak panjang ini, atau mungkin nanti bulan depan kita lanjutkan lagi pembahasannya insyaallah. Nah, di sini ikhwas sekalian, yakni wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, ai ta'ti biha qaimatan tamatan mu'tadilah. Jadi kita betul-betul menegakkan salat ini dengan kita tegakkan dengan sempurna dan sesuai dengan apa-apa yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dah salat ini ikhwas kalian tasmulu al-faridah wal nafilah. Tentunya salat ini tercakup di dalamnya mencakup salat yang fardu dan salat yang sunnah atau nafilah. Wa tu'tiyaz zakah, dan kita menunaikan zakat. Tu'tiya ay bimana atu'ta, artinya memberikan. Wa zakah hiya al-mal al-wajib badluhu lil mustahaq min al-amwaliz zakawiyah ta'abbudan lillahi ta'ala. Ya, zakat sudah kita artinya zakat yang ini adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dari harta yang wajib dizakatkan sebagai bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari emas, dari perak, dari hasil ternak, binatang ternak, dan juga yang keluar dari bumi atau rikas itu, dan juga hasil dari pertanian. Kemudian watasuma Ramadan artinya kita berpuasa di bulan Ramadan, ay tumsiku anil muftirat ta'abbudan lillahi ta'ala min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Jadi puasa itu ikhlas kalian adalah kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi secara bahasa asyam itu ikhwan adalah artinya al-imsak. Ya, sudah kita tahu sekalian wa tasuma Ramadan, di bulan Ramadan sudah ma'ruf semua insyaallah. Nah, kemudian di sini wa tahujjal baita, ai kita pergi ke Baitullah, ke Makkah sana, li ada'in nusuk fi waqtin mahsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Jadi kita untuk menunaikan nusuk atau ibadah haji pada waktu yang khusus, ya pada bulan-bulan haji itu ya. Jadi dari hari tarwiyah dan seterusnya. Nah, sampai hari tasyrik, hari tanggal 13. Nah, kemudian ikhwas kalian, ini istata'ta ilaihi sabila, ya jika kita mampu untuk melaksanakannya.
Istita'at sini ada dua, istita'ah al-maliyah dan juga al-badaniyah, jadi badan. Jadi kita mampu untuk melaksanakan itu semua. Nah, di sini yang menjadi heran para sahabat ikhwan sekalian. Orang ini yang dalam bentuk laki-laki ini, dia bertanya setelah Rasulullah SAW menjawab, kok dia jawab sodaqat, engkau benar. Nah, di sini ikhwan sekalian, al-qail sodaqta Jibril alaihissalam, wa huwa sa'il, pada dia yang bertanya. Fakaifa yaqulu sodaqta wa huwa sa'il? Bagaimana dia mengatakan engkau benar padahal dia yang bertanya? Kan aneh. Jadi sahabat itu fa'ajibna lahu, kami heran padanya. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya kok dia lagi membenarkan. Jadi di sini ikhwan sekalian, nah di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, na'am. Li'anna alladhi yaqul sadaqta lil mutakallim yakni anna indahu ilman sabiqan. Ulima bi anna hadha rajul asabahu au alima bi anna hadha rasul asabahu. Jadi orang yang mengatakan, dia bertanya, sengaja bertanya gitu, kemudian nanti setelah dijawab dengan benar, dia katakan lagi engkau benar. Ya, itu adalah, jadi itu adalah orang yang memang sudah tahu ilmu sebelumnya. Ya, sudah tahu, dan dia tahu bahwasanya yang menjawab itu, yang ditanya itu benar jawabannya, maka dikatakan shadaqta. Mak inilah yang menjadi sahabat waktu heran waktu itu. Walihada ta'ajjabas sahaba kaifa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lakin sayati insyaallah bayanu hada, insyaallah akan dijelaskan nanti pada berikutnya nanti. Dan di sini yang ingin ana jelaskan ikhwan sekalian, sebagaimana syarah dari Syekh Utsaimin, mudah-mudahan bisa antum pahami dengan baik dan antum sabar dengan ikhwan sekalian. Nah, di sini syarah dari rukun yang 5 ini. Ar-ruknul awal syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa huna, di sini ada sebuah pertanyaan besar. Limadza ju'ila hadzani ruknan wahidan? Kenapa dua rukun ini dijadikan hanya rukun yang satu rukun, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lam yuj'al ruknain, tidak dijadikan dua rukun. Nah, coba kenapa begitu ikhwan sekalian? Jadi satu itu. Nah, jawabannya ikhwan sekalian, anna syahadata bihadaini tubna 'alaiha sihatul a'mali kulliha. Karena ikhwan sekalian, dengan kita bersyahadah dengan dua syahadat ini ikhwan sekalian, disitulah terbangun di atasnya benarnya amal kita ini seluruhnya. Saya ulangi ikhwan sekalian. Jadi syahadatain ini ikhwan sekalian, ya, dengan kita bersyahadat, dengan dijadikan satu ini rukun ikhwan sekalian, rukun Islam ini yang pertama, syahadatain ini ikhwan sekalian. Nah, disitulah terbangun atau terbentuk, terbinanya di atasnya, ya, di atas syahadatain inilah benarnya amal kita ini semuanya ikhwan sekalian. Lianna syahadata an la ilaha illallah tastazimul ikhlas. Karena apa? Syahadat kita, kesaksian kita bahwa la ma'buda bihaqqin illallah itu melazimkan kita untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah tastalzimul ittiba. Kesaksian kita bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu melazimkan kita, mengharuskan kita untuk ittiba hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu amalin yataqarrabu bihi ila Allah la yuqbal illa bihadaini syartain. Karena seluruh amal yang dengannya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima ikhwah sekalian kecuali dengan dua syarat ini, yaitu ikhlasulillah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana sudah pada pengajian yang lalu, bagaimana syarat diterima dua amal itu adalah ikhlas dan mutaba'ah. Nah, di sini ikhwas sekalian, wa ma'na an tashhada an la ilaha illallah, makna kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, ai
ayya'tarifal insanu bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqun illallah azza wa jalla. Artinya ikhwas kalian, kesaksian kita bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu artinya ikhwas kalian bahwa seorang manusia mengakui dengan lisannya dan dengan hatinya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah azza wa jalla. Asyhadu ini ikhwas kalian, coba antum perhatikan, asyhadu artinya secara Indonesianya saya bersaksi. Saya bersaksi, asyhadu. Artinya ikhwas kalian, uqirru biqalbi natiqan bilisani. Aku mengakui dengan hatiku, dengan diucapkan dengan lisanku. Lianna asyhada ikhwas kalian, karena kesaksian itu nutkun wa ikhbarun amma fil qalbi, adalah ucapan dan kabar yang ada dari hati kita. Wa idza kana syahidu biqalbihi akhras, apabila seseorang yang memberikan kesaksian dengan hatinya tapi dia bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa mengucapkan, maka fa innahu yakfi, maka itu cukup bagi dia karena dia tidak mampu mengucapkan dengan lisannya. Jadi tidak boleh tidak ikhwas kalian, syahada itu iman harus dengan lisan yang berasal dari hati kita. Karena lisan ini hanya mengikhbarkan, hanya mengabarkan ada yang ada pada hati kita ini. Ya, sebagaimana kalau kita perhatikan ikhwas kalian, orang-orang dari orang-orang kafir yang masuk Islam itu syahadat itu kalian, itu mereka ucapkan itu karena mungkin selama ini dengan mereka sudah dia akui itu bahwasanya la ilaha illallah. Nah, baru kita bisa terima ke Islam itu kalau dia ucapkan dengan lisannya. Mungkin selama ini dia diakui, tapi harus kita dengarkan dari lisannya. Semoga dulu waktu antum ingat mungkin kisah waktu Abu Sufyan bin Harb itu. Ya. Jadi pada saat Fatu Makkah datang itu, maka waktu itu ikhwan sekalian dibawa oleh Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Wahai Abu Sufyan, belumkah engkau mau mengakui bahwasanya la ma'budu bihaqqin, maksudnya la ilaha illallah hanya diakui. Kemudian apa? Tidakkah engkau mengakui bahwa aku adalah Rasulullah SAW? Masih ada sedikit ragu nih. Ya Rasulullah, masih di hati sini ada sedikit keraguan atau tidak mau mengaku itu. Waihak, katanya Abdullah bin pamannya Rasulullah, cepat kamu akui bahwa beliau adalah Rasulullah sebelum kamu dipotong lehermu. Akhirnya dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi. Jadi dia ucap lisannya, tapi itu adalah dari hatinya bahwa tidak ada sesembahan bagi kecuali Allah dan engkau adalah Rasul utusan Allah. Jadi seperti ikhwas kalian. Nah, kemudian di sini ikhwas kalian, barakallahu fikum, agak sedikit panjang ini tentang hal ini. Mudah-mudahan antum bisa pahami. Nah, di sini ikhwan yang anak ingin tekankan di sini ikhwas kalian, wasyahadatu bil lisan la takfi. Jadi ucapan kesaksian kita, syahadat kita dengan lisan itu ikhwan tidak cukup ikhwas kalian. Tidak cukup. Bidalil annal munafikin yashhaduna lillahi azza wa jalla. Karena orang munafik itu ikhwan sekalian, orang munafik mereka mengakui, memberikan kesaksian bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tapi hanya dengan lisannya, bil wahdaniyah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, walakinnahum yashhaduna bi alsinatihim, tapi mereka orang munafik itu ikhwan sekalian hanya memberikan kesaksian dengan lisan mereka. Fayaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, maka mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka yang tidak ada dalam hati-hati mereka. Fala yanfa'uhum, maka tidak bermanfaat bagi mereka kesaksian mereka ini ikhwas sekalian. Wahum ya'tuna ila Rasulullah SAW yu'aqiduna lahu annahum yashhaduna annahu Rasulullah. Bahkan mereka ikhwas sekalian datang pada Nabi SAW, mereka yashhaduna, nah mereka datang memberikan kesaksian bahwasanya dengan lisan mereka, bahkan mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Tetapi apa? Wallahu ya'lamu annahu
wallahu ya'lamu annahu Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya bahwa Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Walakinnahu subhanahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta. Jadi ikhwas kalian, nasallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, surat khusus orang munafik, Allah berfirman, Idza ja'akal munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi datanglah kepada innaka la rasulullah. Mereka memberikan kesaksian. Datang orang-orang munafik kepada Rasulullah, mereka mengatakan bahwa mereka bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Tetapi Allah tahu apa yang ada di mereka. Dan Allah memberikan kesaksian, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Dan berita yang lain itu tentang orang-orang Arab itu, orang-orang munafik itu dalam tadi. Jadi mereka minta uzur kepada Rasulullah dalam surat Al-Hujurat itu. Allah katakan yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka yang tidak ada pada hati mereka. Jadi orang munafik itu atau orang munafik itu mengatakan ikhwan sekalian, syagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Mereka memohon, mereka beralasan, kami disibukkan dengan harta kami, dengan keluarga kami, fastaghfir, maka ampunilah kami. Waktu itu mereka tidak mau pergi berjihad. Kemudian apa? Allah langsung menjawab ikhwas kalian, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka yang tidak ada pada hati mereka. Sedangkan bagi orang yang mukmin yang mukhlis ikhwas kalian, yang di hatinya itu keluar dari lisannya ikhwas kalian. Jadi orang Islam atau ahlus sunnah ikhwas kalian, zahiruha kabatiniha. Yang lampak, yang lahir itu sama dengan ada dalam batinnya, yang ada dalam hatinya ikhwas kalian. Jadi seperti ikhwas kalian. Jadi ahlus sunnah ikhwas kalian, zahiruha kabatiniha. Jadi ahlus sunnah ikhwas kalian, zahiruha kabatiniha. Yang zahir, yang nampak, yang keluar dari lisannya, yang dari nampak ini, itulah yang ada pada batin mereka, pada hati mereka, pada dada mereka. Jadi tidak ada kedustaan, tidak ada lain di mulut, lain di hati, seperti orang-orang munafik. Tidak ada ikhwas kalian. Itulah salah satu ciri khas atau ahlus sunnah ikhwas kalian, zahiruha kabatiniha. Jadi lahirnya itu yang nampak, itulah yang ada pada diri mereka, pada batin mereka. Jadi tidak dibuat-buat, tidak seperti orang munafik ngomong lisannya bagus dan sebagainya bersyahadat, tapi hatinya menurhakai atau hatinya tidak sama dengan ada pada hati itu tidak sama apa pada lisan mereka. Jadi sebagaimana salah satu makna munafik kan ikhwan sekalian, yuzhirul Islam wa yubtinul kufur, menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran pada hati-hati mereka. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Barakallahu fikum ikhwan sekalian. Baik, di sini juga ada pertanyaan. Jadi Syekh Utsaimin ikhwan sekalian kadang-kadang di dalam memberikan muhadharah atau kajian itu atau bisyarah itu adalah dengan beliau kadang-kadang langsung memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya atau dalam pada jamaah yang diberikan kajian. Nah, sekini ada masalah. Hal hadhihi syahadah tudkhilul insana fil Islam? Apakah dengan syahadat ini ikhwas kalian akan dengan sendirinya otomatis akan memasukkan seorang ke dalam Islam? Jawabnya, na'am, tudkhiluhu fil Islam. Hatta law dhananna annahu qalaha ta'awudzan. Jadi ikhwas sekalian, kalau orang sudah bersyahadat, ya, mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dengan itu dia masuk Islam ikhwas sekalian. Walaupun mungkin hatta law dhanana annahu qalaha ta'awudzan, walaupun mungkin kita berpikir atau menyangka dia mengucapkan itu untuk menjaga dirinya, maksudnya untuk melindungi dirinya.
Nah, ini ada cerita ikhwas kalian. Nah, fa innana nuqsimu damahu wa malahu. Maka kita damahu wa malahu. Dengan dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka terpelihara darahnya dan kehormatan dengan hartanya. Walau dhannana annahu qalaha kadziban. Walaupun kita menyangka, mengira dia mengucap itu dengan secara dusta. Wah, ini ada kisah yang cukup terkenal ikhwas kalian. Mungkin antum sering mendengar ini, yaitu dalil tentang hal ini ikhwas kalian, yaitu kisah orang musyrik yang didapat oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi waktu dalam sebuah peperangan ikhwas kalian, jadi ada seorang musyrik dapat ditangkap oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi tak kala dia lari, ini musyrik, seorang musyrik ini ditangkaplah oleh Usamah, ya, terus mau dipenggal dengan pedang. Langsung dia mengucapkan la ilaha illallah. Langsung dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apa? Faqatalahu Usamah zannan annahu qalaha ta'awudzan minal qatli. Tetapi Usamah tetap menggal lehernya, tetap membunuhnya. Karena dia berpikir bahwasanya musyrik ini mengucapkan la ilaha illallah itu ikhwan kalian agar dia tidak dibunuh. Ai qalaha li alla yuqtal. Dia ucapkan itu jadi pada saat sudah mau ditangkap langsung bilang la ilaha illallah. Jadi Usamah menyangka dia itu agar tidak dibunuh aja mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian tatkala disampaikan hal ini yang demikian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah ikhwas kalian, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Masih berkilah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna ma qalaha ta'awudzan. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilallah hanya untuk menjaga dirinya, melindungi dirinya agar tidak dibunuh. Nabi pun mengulang-ulang lagi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Nabi mengulang-ulang, apakah kamu bunuh dia? Dan yang lain, asyaqqa sadrahu. Tidakkah kamu belah dadanya sehingga kamu tahu dia mengucapkan itu benar atau tidak? Nah, itu adalah maksud tadi ikhwas kalian. Jadi ahlu sunnah ikhwas kalian, ya, menerima orto zahirnya apa yang diucapkan. Ya. Nah, sampai Rasulullah mengulang-ulang sallallahu alaihi wasallam mengucapkan seperti itu. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Sampai-sampai ikhwas kalian Usamah bin Zaid ini berkata begini, fatamannaitu annani lam akun aslamtu ba'du. Sampai-sampai saya berkeinginan agar seandainya saya tidak masuk Islam sebelumnya. Min syiddati ma wajada lahu, karena kata betul-betul khawatir betul dirinya, karena Rasulullah mengulang-ulang, apakah kamu bunuh dia karena setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwas kalian, di sini kita ambil faedah dari kisah ini sekalian. Jadi orang kalau sudah bersyahadah atau misalnya orang memberikan kesaksian apa saja, ikhwan, kita terima ikhwas kalian, terima apa adanya. Jadi cuma di sini ada pertanyaan, nanti ada di bawah sini ikhwan sekalian, ada ditanya tentang hal ini. Nakul hadis Usama yadullu ala annahum la yuqtaluna walakin yuraqibun. Nah, tapi ikhwan sekalian, misalnya ada orang kafir atau orang musyrik masuk Islam, ya, apalagi misalnya di zaman ada peperangan atau jihad, maka hadis ini ikhwas sekalian memberikan faedah pada kita, menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak dibunuh, walakin yuraqibun, tetapi mereka diawasi, masih diawasi, karena kan baru masuk Islam, masih diawasi. Jadi diawasi, tidak dibunuh tapi diawasi. Fa idza dhahara minhum riddatun qutilu, tetapi nah apabila nampak pada mereka, jadi tadi itu betul-betul bahwa dia ucapkan hanya untuk dia menjaga diri agar tidak dibunuh. Nah, kita lihat, kita awasi terus. Nah, kalau nampak pada mereka murtad ternyata, ya mungkin masih mereka menyembah, mungkin masih berdoa kepada Allah atau masih menyembah patung dan sebagainya kayak itu, ya, maka kita bunuh mereka. Li'annahum bisyahadati alla ilaha illallah tastadimu, karena apa? Dengan mereka memberikan kesaksian bahwa tidak ada
sesembah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dengan itu mereka hukum-hukum itu telah tegak atas mereka. Mereka harus melaksanakan hukum-hukum Islam. Ya, fa in kana kafir yaqulu la ilaha illallah lakin yashhadu anna muhammadar rasulullah fala yakfihi dzalika hatta yaqulu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau orang yang kafir ihwas sekalian, maka dengan harus dia mengucapkan dua kalimat syahadah ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ala hadza fal kafiru yadkhulu fil Islam bi mujarradi an yaqul la ilaha illallah. Jadi bisa juga ikhwas kalian orang kafir itu ya misalnya seperti konteks di dalam medan perang, cukup dengan dia mengucapkan la ilaha illallah maka dia terjaga dirinya, darahnya dan juga hartanya dari tidak boleh dibunuh dan harta tidak boleh dirampas. Sebagian nanti pada hadis yang ke-8 dari Arba'in ini ikhwas kalian, sebagian dalam hadis Ibnu Umar itu, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Naam, sudah Isa? Baik, insyaallah ikhwas kalian, mudah-mudahan dengan sedikit ini ada faedahnya buat saya sendiri terutama yang berbicara dan antum semua. Ya, intinya ikhwas kalian, inilah tingkat yang pertama dari tingkat-tingkat dalam Islam ini, yaitu Islam. Ya, jadi Islam, kemudian nanti iman, kemudian nanti ihsan. Nah, kemudian nanti terakhir kita akan bahas dalam hadis ini, yaitu tentang alamat atau tanda-tanda hari kiamat insyaallah taala. Jadi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan antum semua. Mudah-mudahan kita semua ikhwas kalian diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu ini ikhwas kalian, karena ikhwas kalian sebagaimana pernah anak sampai pada antum ikhwas kalian, bahwasanya ilmu ini ikhwas kalian tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Ya, bagi orang yang lurus niatnya tentunya, yaitu apa? Raf'ul jahli ayyan ya raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dia menginginkan, meniatkan dengan menuntut ilmu ini ikhwas kalian untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Yaitu mudah-mudahan hingga dengan itu kita akan bisa istiqomah insyaallah taala ikhwas kalian. Barakallahu fikum, naktafi bihadza wa akhtatim muharadati hadhihi bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.